Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kami para Lado HKBP Taman Mini mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sejahtera dan damai selalu dan sehat selalu buat kita semuanya. Kita memulai ibadah kita awali dengan saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Suaraku
Dengarlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan juga segala kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi.
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah engkau mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat di minggu ini. Warta Jemaat minggu ketiga setelah Trinitatis, tanggal 28 Juni 2020. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Kedua, hari ini, minggu 28 Juni 2020, kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Ketiga, pemberkatan nikah. Pertama, warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Aposan Edward Daniel Sinaga ST, putra dari Bapak Dr. Randus Effendi Parsaoran Sinaga,
dan Ibu Peli Romauli Boru Silalahi. Jemaat HKBP Resort Cijantung. Alamat di Jalan Alamanda, Wisma Harapan 1, Blok E 2 RT 004 RW 19 nomor 12 Mekarsari, Cimanggis, Depok. Dengan tunangannya Enes Jenita Magdalena Boru Sitorus Escape, putri dari Bapak Julimper Sitorus dan Ibu Mida Purnamasari Boru Sirait. Jemaat HKBP Taman Mini, alamat di Jalan SMP Negeri 160 RT 03 RW 05 nomor 80 Ceger Cipayung atau WIK 4. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2020 di HKBP Resort Cijantung, masuk pukul 9 WIB. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Joshua Doli Andelstino Hutasoit, putra dari Bapak John Hutasoit, Ibu Elima Borsimarmata, Jemaat HKBP Taman Mini. Alamat di Jalan Perintis nomor 7 Ceger, Jakarta Timur atau WIK 4. Dengan tunangannya Roni Romian Boru Siringoringo, putri dari Bapak Aman Siringoringo, Ibu Lerma Boru Naibaho, Jemaat HKBP Resort Perdomuan Sidikalang, Distrik 6 Dairi. Alamat di Jalan Perintis Ceger, Jakarta Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di HKBP Taman Mini, masuk pukul 9 WIB. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Keempat, priorisasi fungsionaris di HKBP Taman Mini. Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, gereja kita akan mengadakan rapat majelis takbisan dalam rangka pemilihan fungsionaris di HKBP Taman Mini periode 2020 sampai dengan 2024. Tempat di gereja, masuk pukul 19 WIB. Kelima, Perhalado HKBP Taman Mini senantiasa mendoakan kiranya jemaat HKBP Taman Mini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Keenam, jika ada perubahan dalam kegiatan di gereja, kami akan menginformasikan lebih lanjut melalui WA atau media komunikasi lainnya. Kedelapan, persembahan jemaat yang telah dimasukkan ke dalam amplop diserahkan kepada sintua WIK-nya masing-masing atau ditransfer melalui rekening gereja seperti yang tertulis di tata ibadah minggu. Kesembilan, Majelis Gereja HKBP Taman Mini mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat pada minggu hari ini. Marilah kita bernyanyi. Napasonang sa
Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara dan memberkati hidupmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, seluruh jemaat gereja kita, dimanapun kita berada, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, Shalom, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini yang menyapa kita terambil dari Kolose pasal 3. Dimulai dari ayat 18 sampai ayat 21. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita hari ini atau tema minggu ini, membangun keluarga yang bahagia. Membangun keluarga yang bahagia. Banyak cerita novel yang diangkat menjadi suatu drama serial televisi, baik di luar negeri, baik dalam negeri, bercerita tentang keluarga. Saya masih ingat ada cerita televisi tentang keluarga cemara. Orang-orang yang lahir tahun 70-an, tahun 80-an, pada saat itu masih TVRI, ada satu film setiap hari Minggu yang berjudul The Little House on Prayer. Film yang sangat terkenal tentang keluarga, rumah kecil di atas padang, rerumputan. Serial ini sangat-sangat menginspirasi hampir orang-orang, keluarga-keluarga, karena diproduksi di Amerika, karena filmnya sangat bagus untuk keluarga-keluarga. Indonesia pada saat itu terus menyiarkan setiap hari Minggu. Saya masih ingat beberapa cerita. Tapi melihat cerita film itu yang selalu bersambung, ada pesan moral. Ada pesan moral yang dapat kita lihat di dalam cerita film The Little House on the Prayer. Saya akan memberikan bagaimana seorang suami yang bekerja keras untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Demikian peranan istri yang kembali kepada kodratnya sebagai istri, dia kerjakan, dia laksanakan dalam cerita film itu. Sebenarnya banyak pesan moral, hanya 4 yang saya angkat. Dalam cerita keluarga itu, film keluarga itu, ada pesan yang pertama, di mana di dalam keluarga kecil itu, baik suami dan istri, kebohongan tidak ada pada tempat atau di rumah itu. Artinya sederhana, tidak ada tempat dalam keluarga kebohongan itu. Jadi kejujuran suami, kejujuran istri dan anak-anaknya adalah sesuatu kekuatan dalam rumah tangga.
Ada orang mengatakan kejujuran adalah mata uang yang berlaku, yang bisa ditukar, yang bisa dipakai dalam semua negara. Saya bawa rupiah belum tentu diterima di luar negeri. Harus saya ganti dengan mata uang mereka. Tetapi nilai-nilai kejujuran itu membuat orang akan nyaman, membuat orang akan bahagia. Pesan moral yang kedua adalah tentang ketabahan dan kerja keras akan menghasilkan kesuksesan. Di mana keluarga itu yang hidup dengan petani, yang hidup dengan beternak, bertani, tetap bekerja keras dan tetap mereka merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pesan yang ketiga, di dalam cerita itu ada kejujuran, ketulusan, dan cinta kasih. Ketiga hal ini. Ada kejujuran, ketulusan, dan cinta kasih. Dan inilah untuk meraih kebahagiaan keluarga. Bagaimana cinta kasih itulah yang menjadi fondasi untuk membangun semua keluarga yang bahagia. Tanpa cinta kasih, rasanya keluarga itu hampa. Ketika suami mulai hilang cinta kasihnya kepada keluarganya, rasanya dia tidak akan nyaman lagi di rumah itu. Hadirkan cinta kasihmu di dalam rumah tangga. Maka kehangatan akan ada di dalam rumahmu itu. Yang terakhir pesan moralnya, ternyata setiap manusia pernah mengalami kegagalan. Siapapun saudara, siapapun Anda pasti dan pernah mengalami kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari hidup kita. Tetapi sebagai orang Kristen, ketika saudara gagal dalam perencanaan meraih sesuatu, bangkitlah. Jangan menyerah. Sebagai umat Allah, kata menyerah tidak ada tempat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena 1 Korintus 13 ayat 13, hope, ya, iman, pengharapan, dan kasih. Yang artinya orang yang mempunyai hope, mempunyai pengharapan, dia tidak pernah menyerah. Banyak lagi pesan sebenarnya yang dapat kita lihat. Cerita-cerita keluarga sangat menarik. Bagaimana keluarga yang satu ada yang meninggalkan suaminya. Ada yang meninggalkan istrinya. Ada yang broken home. Oh, keluarga sekarang ya banyak masalah. Ya, banyak masalah. Masalah adat, masalah ekonomi. Kalau suaminya lebih hebat daripada istri, apakah suami harus melecehkan istrinya? Oh tidak. Atau sebaliknya, seorang istri mempunyai jabatan, suaminya gajinya sangat sedikit, langsung istrinya melecehkan suaminya? Tidak. Saudara harus saling melengkapi. Kekurangan suamimu harus ditutupi oleh istri. Kekurangan istri harus ditutupi oleh suami. Maka disitulah ya kesempurnaan itu. Saya katakan ketika Allah melihat Taman Eden sudah diciptakan baik, lalu diciptakanlah manusia, Adam. Dalam bahasa Ibrani manusia, Adam. Apa yang dilihat Tuhan? Ketika Adam tertidur, lalu Allah mengatakan tidak baik manusia itu hidup dengan sendiri. Aku akan memberi kepadanya sebagai penolong. Hai ibu, istri di rumah, engkau adalah sebagai penolong suamimu. Tetapi seiring dengan waktu mereka lupa akan janji, kodrat daripada Eva. Seakan-akan suami hanya penolong istri. Tidak. Harus saling mendopang, saling melengkapi. Yang ingin saya katakan, memang benar. Ada lagu masa kini anak milenial mengatakan, engkau adalah kesempurnaanku. Ya. Jadi wanita itu digambarkan kesempurnaannya. Ketika tidak ada wanita katanya, dia belum sempurna. Saya yakin Bapak Ibu di rumah coba lihat Omak Nisi Buteti, Omak Nisi Coki, Nong Matua yang sudah berumah tangga 15, 20, 25 semakin tua semakin sempurna.
semakin hidup bersama-sama. Saya yakin. Ingat Inang, Amang, ketika janjimu ketika pacaran dulu, ya, enak ya. Semuanya nikmat. Ya. Natabuan, tikimar rumah sebelum rumah tangga, pacaran itu enak kemana-mana. Semua bagus. Ya. Apa yang dipakai pacar kita, bagus, cantik kelihatan. Ya. Cantik kau ya beb, cantik kau sayang, semua cantik. Supaya apa? Membahagiakan calon pasangannya. Sekarang, apakah kalimat perkataanmu tetap kau pertahankan waktu kau masa muda? Masih membahagiakan pasanganmu? Karena sudah 20 tahun, inamai artinya tidak berubah lagi, oh tidak. Istri menjadi kekuatan di dalam rumah tangga. Saya sering mengatakan dalam perkawinan orang Kristen, Mengapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk? Mengapa tidak dari kaki? Mengapa tidak dari rambut? Sederhana jawabannya. Tulang rusuk, fungsi tulang rusuk apa itu? Membungkus organ-organ tubuh saya yang sangat vital. Tulang rusuklah yang membuat saya berdiri kokoh. Tulang rusuklah yang membungkus jantung saya, paru-paru saya, lever saya. Ketika tulang rusuk itu kuat, fungsinya itu, maka rumah tangga suami itu semakin kuat. Tetapi ketika tulang rusuk itu sudah mulai rapuh, maka suami juga bisa menjadi rapuh. Jadilah tulang rusuk, hai ibu, hai wanita, jadilah tulang rusuk yang kuat. Bungkus organ-organ vital rumah tanggamu. Biarkan jantung rumah tanggamu itu kau bungkus. Biarkan pernapasan rumah tanggamu itu kau bungkus. Ketika engkau membeberkan kekurangan rumah tangga, maka mulai di situ ada kerusakan. Akan terjadi diagnosa. Kenapa? Karena apa? Paru-paru sudah sakit, jantung sakit, organ-organ rumah tangga sudah sakit. Akhirnya apa? Tunggu waktu, bom akan datang. Apa itu bom? Bisa saja akan terjadi perang saudara, suami dan istri. Saya yakin pasti orang Batak, ya ada berbeda. Siapa sih yang gak pernah berantem? Ya, kalau udah berantem orang Batak, dia berdoa, amang saya romanya todok kunebah. Kalau udah datang idenya, abangnya, baru di situ mulai ngobrol lagi. Buat Jo, mama siapa ambil dulu, datang itu, datang ini. Memang. Ya, ingat Bapak Ibu, ketika ada miskomunikasi dalam rumah tangga katanya ada perbedaan itu sah-sah aja, tetapi jangan itu mengecewakan rumah tanggamu. Saudara-saudara kekasih, firman ini sangat bagus sekali. Bagaimana Allah mengingatkan para istri. Ayat 18, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Apa arti tunduk? Tunduk bukan arti saya sebagai letnan langsung cara menghormat saya kepada jenderal, bukan. Bukan datang suaminya langsung ada ketakutan istrinya secara jasmani, tidak. Tunduk dalam arti apa? Orang yang tunduk kepada suami adalah kesetiaan dia. Janji dia. Ingat janji kita. Baik suka dan duka, kami akan tetap bersama-sama. Bahkan hanya kematianlah yang menceraikan kami kelak. Saya yakin pasti ada rumah tangga Kristen yang diombang-ambing. Dalam rumah tangga diombang-ambing kekuatan dunia, bertahanlah. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar terhadapnya. Lemah lembutan itulah sebenarnya. Ya. Kasih itulah yang kau tunjukkan sebagai suami kepada istri. Agar apa? Ketika kita mengasihi istri, maka terjadilah kesetiaan, rasa hormat, wibawa seorang suami akan mulai nampak, ya, akan kelihatan jika dia mengasihi
keluarganya. Kunci wibawa suami, kehormatan suami itu tergantung kepada pribadi kita sebagai suami, sebagai bapak. Yang ketiga, hai anak, taatilah orang tuamu. Bagaimana panggilan kepada istri sudah, kepada suami sudah, kepada bapak sudah. Hari ini kepada anak. Dalam firman Tuhan, perjanjian lama dikatakan, hukum Taurat yang kelima, dalam bahasa Bata, ikut pasangapomu donatorasmu. Asa mertua ho, jala liling mangulu di tanah nalion di jauh badiho. Hormatilah ibu bapamu. Berbahagia banget kita ketika kita masih mampu, masih bisa, masih ada kesempatan untuk menghormati orang tua. Ada bonus yang dikasih Tuhan. Orang yang menghormati orang tuanya, umur panjang ada padanya. Berkat ada padanya. Ketika engkau pergi, karena engkau sangat sayang kepada orang tuamu, ingatlah Tuhan selalu menyertaimu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana dalam perjanjian baru? Bagaimana perjanjian baru menjelaskan, ya, ketika Yesus telah hadir, beda dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama masih dibolehkan dan sah untuk poligami. Tetapi ketika Yesus hadir, ya, tidak ada lagi tempat untuk mempermainkan rumah tangga. Nah, pinadomu di batadang jadi sirangon di jolma. Yang tadinya mereka dua akan menjadi satu. Artinya apa? Itulah ajaran Kristen. Setia dan tetap untuk selama-lamanya. Hanya kematian yang menceraikan. Ada yang menarik ketika Yesus memulai pelayanannya. Bapak Ibu, apakah saudara tahu di mana mujizat yang pertama dilaksanakan oleh Yesus? Mujizat yang pertama dilakukan oleh Yesus adalah dalam sebuah keluarga. Ketika keluarga itu berkekurangan, tepatnya di Kana ada pesta. Keluarga yang mempunyai acara hajatan itu kekurangan anggur. Saat itu Yesus hadir. Saat itu Yesus memberikan mujizat. Ketika kita melibatkan diri pada Yesus, maka kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu, libatkanlah Tuhan, maka Dia tidak akan mempermalukanmu. Karena itu kepedulian Yesus kepada keluarga semakin nyata ketika keluarga itu berubah menjadi gereja kecil. Hari ini hampir 3 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing tidak berkumpul di gereja yang kita sayangi ini. Saya yakin tidak mengurangi semangat kita. Karena bagi saya gereja itu adalah rumah kita sendiri. Gereja itu adalah saudara sendiri. Bagaimana gereja itu gereja yang berjalan, gereja yang bernyanyi, gereja yang berbuat, bertindak. Bukan gereja yang duduk manis hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi hari ini konsep gereja, karena COVID-19 sendiri robah. Gereja bukan hanya gedungnya. Sama seperti lagu anak-anak. Gereja bukan menara, gereja bukan gedungnya, bukanlah pintunya, lihatlah isinya. Gereja Bapak Ibu sendiri, gereja saya sendiri. Karena itu jadilah gereja yang berjalan. Jadilah gereja yang bertindak berbuat. Jadilah gereja yang bernyanyi. Dan jadilah gereja yang selalu bersyukur. Kebahagiaan rumah tangga tidak tergantung kepada jabatan, warisan, dan harta. Sangat perlu. Apalagi manusia sekarang. Ya, kita sangat prihatin dengan ekonomi akibat COVID ini. Tapi kita berdoa agar bangsa ini keluar dari resesi. Kita berdoa kepada pemimpin kita. Ya. Kita bersyukur, Bapak Ibu saudara kekasih, ketika saudara mendapat harta, jabatan, ada uang, ada aset, itu hanyalah pelengkap untuk bahagia. Dan katakanlah, kok mereka selalu berantem?
Mereka mempunyai sesuatu dan hebat. Kok nggak pernah bertemu? Artinya harta dunia tidak menjamin untuk engkau bahagia. Tetapi ketika engkau pakai itu untuk menjadi alat kebahagiaan, maka engkau akan mendapatkannya. Harta dan warisan semua yang itu hanya memperindah. Memperindah sementara, memperindah. Sama seperti saya memakai baju ini. Ketika saya pakai khotbah saya pakai jubah. Nanti akan saya pakai batik dan sebagainya. Hanya memperindah. Mempercantik. Tetapi yang terpenting untuk kebahagiaan. Orang yang berbahagia. Keluarga yang berbahagia. Siapakah keluarga yang berbahagia? Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28 selalu kita dengarkan dalam liturgis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Seseorang yang berbahagia adalah ketika dia hidup dalam firman Allah dan selalu memelihara firman Allah. Itulah orang yang berbahagia. Rumah tangga yang berbahagia adalah ketika dia menghadirkan firman Allah itu dan mempraktekkan firman Allah itu. Itulah rumah tangga yang bahagia. Semakin intens kita berdoa, semakin intens kita membaca firman Tuhan, maka kebahagiaan itu akan semakin datang dan akan hadir selamanya untuk rumah tanggamu. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Orang yang menghadirkan kehadiran Allah di dalam rumah tangganya, pasti dia dibebaskan. Ketika ada suatu cobaan, Tuhan akan membebaskanmu. Apakah saudara sudah orang berbahagia? Apakah saudara sudah memang termasuk orang kategori paling bahagia? Atau sebaliknya, hanya flat dia. Hari ini begini, hari Selasa, Minggu, hampir sama. Oh tidak, bagi kita setiap hari adalah baru. Setiap hari adalah baru. Dan kebahagiaan itu akan kita rasakan ketika ada dalam hati kita kedamaian, ketenangan, kenyamanan, dan cinta kasih. Saya pernah melihat orang ketika ada orang memberi, yang menerima juga tersenyum. Tetapi yang memberi itu lebih bahagia lagi. Memberi itu bukan hanya materi. Memberi semangat, doa kepada orang lain. Di luar materi juga. Itu membuat kita tersenyum. Dan mungkin kita sudah bahagia. Saudara-saudara kekasih. Untuk mencapai kebahagiaan itu tidak gampang. Sama seperti untuk meraih S1. Dia akan memulai dari SD, SMP, SMA, baru S1, bahkan S2. Dari selangkah demi selangkah. Demikian juga kebahagiaan. Itu adalah suatu proses. Suatu proses yang ingin kau raih. Ada firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Suami manusia, di sana dikatakan suami manusia yang diberkati Tuhan, ketika dia takut akan Tuhan, maka dia mendapat berkat. Apa isi berkatnya? Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Pertama, engkau akan melihat istrimu akan seperti pohon anggur. Anak-anakmu akan seperti zaitun. Bahkan dalam rumah tanggamu, engkau akan menikmati hasil jerih payahmu. Yang terakhir, engkau akan melihat anak dari anak-anakmu. Itulah suami yang takut akan Tuhan. Dia akan diberkati Tuhan. Hai istri, Amsal 31 ayat 10 dan seterusnya. Di sana dikatakan istri yang bijak. Dalam bahasa Batak, ina sori pada nabisuk. Di sana dikatakan lebih berharga dari berlian, lebih berharga dari permata. Kita tahu betapa mahalnya berlian, tetapi firman Tuhan mengatakan lebih berharga lagi istri yang bijak. Istri yang bijak bagaimana dia bangun pagi-pagi, dia akan menjadi menguntungkan dalam rumah tangga. Bahkan tangannya akan digulung bajunya, dia akan pergi mencari makanan. Luar biasa gambaran Salomo tentang istri yang bijak. Jadilah istri yang bijak. Ketika bertemu suami yang takut akan Tuhan, bukan suami yang takut istri ya. Itu seperti sinetron yang lalu, suami-suami takut istri, tidak. Tapi suami yang takut Tuhan, bertemu dengan istri yang bijak.
Wah, saya tidak tahu betapa bahagianya rumah tangga itu. Istri yang bijak itu sudah di atas pintar. Yang takut Tuhan, maka diarahkan anak-anaknya dan istrinya tetap beribadah. Istri yang bijak, dia akan menguntungkan rumah tangga. Siapapun di rumahnya akan nyaman dan tenang. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, terimalah dan bangunlah rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan itu tergantung dalam hati. Kunci kebahagiaan yang terakhir adalah selalulah bersyukur. Kemampuan suami bersyukur, jangan bersungut-sungut hai istri. Jangan bersungut-sungut hai suami, apapun yang kau terima, yang kau dapatkan, bersyukurlah. Karena syukur itulah yang membuat engkau bahagia. Sebesar apapun yang kau terima, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Dia baik untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kekasih, saya berdoa untuk Bapak Ibu, biarlah kebahagiaan ada dalam rumah tangga. Mari kita saling memaafkan juga. Mungkin ada permasalahan sedikit antara suami dan istri. Minggu ini, khotbah ini mengajak saudara untuk saling memaafkan. Hilangkan egomu. Ketika ada ego dalam rumah tangga, maka kebahagiaan itu susah kita raih. Bukan aku, tetapi kita. Bukan aku, tetapi kita. Jadilah rumah tangga yang berbahagia. Jadilah rumah tangga yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu dan mengingatkan kami untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Hari ini kami diingatkan bahwa rumah tangga orang yang berbahagia adalah orang yang selalu mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hadirlah ya firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Terima kasih Bapak. Sebagai istri terpanggil untuk menjadi istri yang bijak, yang setia, yang takut akan Tuhan. Sebagai suami yang takut akan Tuhan juga, maka dia akan diberkati. Sebagai anak akan hormat kepada orang tua. Bahkan orang tua sayang kepada anak-anaknya. Kami percaya Bapak, pada minggu ini, 28 Juni ini, kami yakin ibadah kami ini tetap Engkau berkati, yang walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kami berharap Tuhan, rencana gereja HKBP, khusus distrik DKI Jakarta ini, berencana untuk beribadah pada tanggal 5 atau tanggal 12 memulai ibadah new normal. Tuhan berkati segala persiapan tim, khususnya di HKBP Taman Mini. Terpujilah nama-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita mempersiapkan nyanyian dan akan memberikan persembahan baik di rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari Gereja HKBP Taman Mini, kami yang melayani ibadah Minggu 28 Juni 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.